Salih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan pada materi yang akan saya sampaikan nantinya. Sebelum mengarah ke materi, saya cek terlebih dahulu dari kerapian kalian. Coba semuanya berdiri. Berikutnya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Silakan. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Indonesia tanah airku, tanahku. Jadi sakit, Pradipta, Sukati, jadi terangnya Jin, Zabrina, Zidna, Jadi ada 4 anak. Saya Jin, terangnya sakit. Kita harus bisa menjaga kondisi diri kita, baik siswa atau guru, karena ini musim penghujan. Bisa menjaga dengan baik pola makan, pola hidup, kebersihan dan sebagainya, sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran atau berangkat sekolah dengan maksimal. Tadi untuk absensi sudah. Kemudian untuk memfokuskan pada diri kalian pada pembelajaran, Pak akan mengucapkan yel dan kalian jawab dengan lantang biar fokus, maka tidak ada yang ngantuk. Semangat. Siap, siap berprestasi. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 1 kali tepuk. Ya, terima kasih. Terus sebagai pembinaan pada diri kalian biar semangat dalam pembelajaran kali ini. Kemudian sebelum Pak menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian dan ujian pembelajaran, Pak ingin bertanya pada diri kalian, kemarin materinya apa yang sudah kita pelajari untuk pertemuan kemarin? Yaitu tentang bekerja keras dan tanggung jawab, mengecewakan orang tua masing-masing. Dari pelajaran kemarin atau materi kemarin, kita lanjutkan ke materi hari ini. Ada yang tahu materi hari ini apa? Ya, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Inilah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Tadi di awal sebagai stimulus, apa itu nikah? Tadi ada 1 anak yang sudah menjawab berkaitan dengan arti nikah. Sebagai pembuka pada diri kalian, sebelum Pak menjelaskan, apakah ada yang berani mempresentasi penjelasan di PPT LCD di atas? Sebagai ributnya nanti saya kasih nilai 90. Ada? Ya, Ananta silakan untuk maju dan menjelaskan atau mempresentasikan dari hal yang di atas kepada teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukaranta, berdirinya serius ini akan mempresentasikan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian nikah secara bahasa munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Sedangkan secara istilah syariat nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian
perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berikut para saksinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Sudah benar-benar aktif tadi menjelaskan atau mempresentasikan materi yang akan kita bahas hari tadi berkaitan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada yang berani menyimpulkan tadi sedikit atau kata kunci dari ketentuan pernikahan dalam Islam? Terlihat antara gambar pertama dan gambar kedua di angan-angan kalian apa? Ya, ada di angan-angan kalian berdiri. Ya, Ajun. Ya, berdiri dulu. Saya ingin bertanya, gambar 1 dan gambar 2 itu memberikan kegiatannya. Maksud dari gambar 1 dan 2 itu apa, Pak? Ya, gambar 1 dan gambar 2. Bentuk kegiatannya berbeda. Maksudnya apa? Sebelum Pak Afif menjawab, di antara kalian ada yang mampu menjawab dari pertanyaan Ajun? Ayo, berdiri dan angkat tangan. Kelompok yang sudah berikan dengan kelompoknya di LKPD pada kalian yang sudah diterima itu nanti ditulis kelompok berapa, kemudian nama anggotanya siapa saja. Bawahnya adalah hasil observasi atau pengamatan kalian terhadap video yang akan saya tayangkan melalui kanal YouTube yang ada di LCD proyektor. Itu nanti kadang terjadi pada diri kita atau yang terjadi di lingkungan diri kita berkaitan dengan peristiwa atau permasalahan. Kalau diri kita kondisi normal, akad-nikahnya secara normal, tetapi kalau ada yang saya mulai dari awal, silakan dicermati observasi dari masing-masing kelompok 1, 2, 3 maupun 4. Karena video tadi itu merupakan suatu problematika dan kadang jarang kita jumpai. Dimulai dari kelompok 1, dipresentasikan. Kesimpulan video tersebut, orangnya bisu sehingga menggunakan juru bicara untuk membantunya dalam proses hijab kabul. Ya, sebentar. Dari kelompok 1, yaitu hasil diskusinya, ketika orang bisu melaksanakan hijab kabul perlu adanya jubir atau juru bicara atau peraga untuk menandai isyarat agar hijab dan kabulnya lancar dan sesuai dengan syariat Islam. Ada tanggapan dari kelompok 2, 3, 4? Ada tanggapan? Nah, berikutnya untuk anak-anak semua yaitu praktek
ijab kabul, di mana ijab kabul ini dilaksanakan dalam kondisi baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan dalam kondisi yang normal atau tidak disabilitas. Nah, sebelum ke prakteknya, dalam rukun sah ijab kabul itu ini bertugas sebagai naib, kemudian ini ada Pak Mudin, kemudian ini ada wali dari mempelai putri yaitu Ananda Indri, kemudian ada wali dari mempelai laki-laki, kemudian ada lagi 2 orang saksi, di mana 2 orang saksi tersebut harus laki-laki. Nah, itu sebagai pemahaman pada diri kalian. Dan untuk teknis pelaksanaannya, mari kita bersama-sama cermati dengan baik prosesi menerangkan praktek siwak ijab kabul akad nikah. Yuk, silakan. Saya nikahkan dan kawinkan Indri Arianti binti Bapak Bagus dengan mas kawin emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indri Arianti binti Bapak Bagus dengan mas kawin emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Nah, tadi praktek dari siwak ijab kabul yang sudah diperankan oleh perwakilan dari teman kalian. Memiliki keterbatasan bukanlah faktor penghambat untuk melangsungkan pernikahan. Ya, dari kelompok 3 semakin lengkap lagi, yaitu dalam pernikahan atau ijab kabul, walaupun statusnya disabilitas atau cacat, itu tidak akan menghalangi untuk tetap menikah, tapi bisa tetap dilakukan dengan cara atau dengan bantuan orang lain atau sebagai bahasa isyarat atau penuntun. Ada mungkin tanggapan dari kelompok lain? Belum ada? Ya, kelompok 4 terakhir hasil diskusinya. Orang bisu bisa menikah dengan cara menjalani sebagaimana dalam ijab kabul. Orang bisu dalam akad nikah bisa dilakukan dengan syarat tidak syaratnya sehari atau tidak. Ya, jadi orang yang bisu atau disabilitas tetap bisa nikah. Jadi itu yang harus dipahami. Dan hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3 maupun 4. Tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Nah, tadi kalian sudah menerangkan atau memodelkan tentang tata cara pelaksanaan siwak ijab kabul yang baik, benar, sesuai dengan kondisi orang yang normal. Beda dengan di video tadi. Jadi ada calon suami, ada calon istri, ada 2 orang saksi, ada wali, kemudian ada hal yang perlu dipersiapkan yaitu hakim, wali hakim, kemudian ada rukun yang lainnya harus dipersiapkan itu untuk melaksanakan ijab kabul yang sah secara agama maupun sah secara catatan sipil nikah. Jawabannya B, yaitu nikah. Nomor 2, tujuan dari adanya pernikahan adalah B, untuk memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup. Saya cross check dari hasil penilaian kognitif kalian. Di tadi untuk penilaian kemampuan kognitif sudah kalian laksanakan, dan ini hasilnya. Untuk nilai rata-ratanya 95, kemudian ada 1 siswa ini yang nilainya di bawah KCM, itu atas nama Anwar Asdi, yaitu 68. Untuk Anwar Asdi nanti ada tugas tambahan sebagai program remedial. Untuk yang lainnya dengan cara tadi ada pembantu atau juru bicara atau juru isyarat, sehingga tetap bisa melaksanakan pernikahan sah secara agama maupun sah secara pencatatan nikah negara. Untuk berikutnya, yaitu pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran atau materi yaitu tentang dalil-dalil.
dalil-dalil ketentuan pernikahan dalam Islam, baik dalil secara Al-Quran, dalil nakli maupun hadisnya. Kita menutupnya dengan membaca wal asr. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita